Om Swastiastu. Halo anak-anak hebat, kembali lagi bersama Ibu Devi. Nah, kali ini Ibu Devi akan mengajarkan kalian mata pelajaran PPKN, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, materi tentang hak dan kewajiban. Ibu harap selama kalian pembelajaran daring, kalian selalu dalam keadaan sehat. Ikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan di air yang mengalir. Ingat selalu makan makanan yang sehat dan bergizi juga ya. Nah, langsung saja kita sekarang belajar materi PPKN. Nah, sebelum Ibu masuk ke dalam materi yang akan Ibu ajarkan kali ini, materi baru yang akan Ibu jelaskan, mari kita ingat-ingat materi yang sudah Ibu berikan minggu lalu, yaitu tentang sumber energi di bumi ini berhak kita gunakan. Tetapi selain menjalankan hak, kita juga harus menjalankan kewajiban dalam pemanfaatan sumber energi dengan baik. Apa itu hak dan kewajiban? Masih ingat kan? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Kalau kewajiban, segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Contohnya, kita memang berhak menggunakan air bersih, tetapi kita juga harus berkewajiban untuk menjaga kelestarian air bersih tersebut. Dengan cara apa? Menutup keran jika sudah selesai menggunakan. Selanjutnya, untuk kalian, khususnya untuk anak-anak. Anak-anak diberikan hak oleh orang tuanya untuk bermain. Orang tua itu meliputi kakek, nenek, kakak, bibi, paman, guru di sekolah pun memberikan kalian hak untuk bermain. Tetapi selain kalian menjalankan hak bermain kalian, kalian juga harus menjalankan kewajiban kalian dalam bermain. Seperti pulang tepat waktu, tidak curang dalam bermain. Kenapa tidak boleh curang dalam bermain? Agar satu, tidak bertengkar dengan teman. Dua, tidak sampai pukul-pukulan atau bahkan sampai terluka karena kecurangan yang kalian perbuat. Terus kemudian yang terakhir, bermain tidak boleh jauh dari rumah, ya. Tidak boleh jauh dari rumah, apalagi kalian masih anak SD, siswa sekolah dasar. Jadi masih dalam jangkauan atau dalam perhatian dari orang tua, ya. Nah, masih banyak lagi kewajiban yang harus kalian laksanakan di samping kalian menjalankan hak bermain kalian. Oke? Selanjutnya, selain berhak bermain, ada juga kalian berhak menggunakan sumber energi, salah satunya air. Nah, kalau kalian berhak menggunakan air, entah itu diminum, digunakan untuk mandi, cuci tangan, melaksanakan kegiatan yang positif, bahkan ada juga yang melaksanakan kegiatan yang negatif karena dia salah menggunakan haknya, kalian juga harus menjalankan kewajiban kalian seperti tidak membuang air semena-mena. Contohnya, banyak sekali di luar Ibu lihat anak-anak kalau ulang tahun suka siram-siraman. Itu tidak baik ya. Meskipun itu adalah suatu budaya untuk merayakan ulang tahun, tetapi itu tidak melestarikan air. Bahkan malah mencemari lingkungan di sekitar. Ya. Kemudian yang kedua, gunakan air secukupnya. Jika kalian mandi, gunakan di saat memang membutuhkan air. Jika dalam keadaan mandi, contohnya menggunakan sabun, tutup airnya. Seperti itu. Jika memang sudah selesai mandi, matikan dia airnya. Seperti itu. Kemudian kewajiban yang selanjutnya mematikan air jika sudah digunakan. Tentu ya, jangan sampai lupa mematikan air. Apapun yang selesai kalian gunakan harus dimatikan dengan sungguh-sungguh. Kalian harus pastikan apapun yang kalian gunakan itu dalam keadaan kembali seperti semula. Oke. Nah, selanjutnya, jika kalian tidak menjaga kelestarian air, akan ada akibatnya. Yang pertama, air bersih akan berkurang jumlahnya.
Bahkan sekarang populasi Indonesia semakin bertambah, tetapi air yang kita butuhkan kualitasnya semakin berkurang. Air bersih yang ada di Indonesia semakin sedikit jumlahnya, tetapi peminatnya atau yang membutuhkan atau yang mengonsumsi semakin meningkat. Itu akan menjadi masalah besar ke depannya ya. Maka dari itu harus dijaga air dengan baik-baik, dengan bertanggung jawab, melaksanakan kewajibannya. Kemudian, kalau air tidak dijaga kelestariannya, maka air itu akan hilang. Nah, bagaimana dengan tanah dan lingkungan kita di sekitar? Tanah jadi tandus atau kering. Dan bahkan akan menjadi kekeringan yang berkepanjangan. Seperti itu. Kemudian, selain itu, kita juga bisa kesulitan mendapatkan air bersih. Karena apa? Air bersih sudah digunakan dengan yang tidak-tidak atau menggunakan semena-mena. Jadi, di saat kita penting-pentingnya menggunakan air bersih itu sudah berkurang, bahkan sudah tidak ada lagi. Dan kita berusaha atau berupaya ulang untuk mencari pemecahan masalah untuk bisa mendapatkan air bersih lagi. Maka dari itu, selain anak-anak, untuk ibu juga harus bisa melestarikan air dengan baik, ya. Nah, air adalah salah satu sumber energi. Selain air, ada juga sumber energi yang ada di bumi ini, yaitu BBM. BBM yaitu bahan bakar minyak. Karena penggunanya semakin banyak, maka BBM itu pasti akan semakin menipis, jumlahnya akan semakin mengecil. Tetapi peminatnya akan semakin bertambah, itu akan menjadi masalah. Dan ternyata sudah ada yang namanya energi alternatif atau energi pengganti sumber energi utama agar sumber energi utama seperti angin, air, matahari, bahan bakar minyak tidak cepat habis jumlahnya, maka adalah inovasi menciptakan sumber energi alternatif, yaitu untuk bahan bakar minyak atau BBM, di sini sudah ada sumber energi alternatifnya, yaitu menggunakan briket. Briket itu adalah salah satu cara menjaga lingkungan. Ya, briket adalah bata atau gumpalan dari barang lunak yang dikeraskan melalui pembakaran. Ini contohnya. Dia seperti bata bentuknya. Ya, dan dia itu terbuat dari gumpalan dari barang lunak yang dikeraskan melalui pembakaran. Kenapa briket itu termasuk salah satu cara menjaga lingkungan? Karena yang pertama mengurangi akibat bahan bakar fosil. Yang kedua, briket juga mudah terbakar, tidak seperti plastik. Ya, plastik meskipun dibakar, dia akan tetap menjadi plastik. Briket itu berbeda. Dia memang mudah terbakar, tetapi dia tidak mencemarkan lingkungan. Kemudian yang ketiga, walaupun mudah terbakar, briket itu tidak mudah habis. Bahan utama briket itu tidak akan mudah habis seperti bahan bakar minyak. Seperti itu ya. Di samping itu juga dia ramah lingkungan. Nah, itu tadi pelajaran hak dan kewajiban yang sudah Ibu jelaskan. Mata pelajaran PPKN yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ibu harap kalian mengerti materi PPKN yang Ibu ajarkan kali ini. Ya, nah tugas kan Ibu sudah dahulukan memberikan tugas PPKN. Kenapa Ibu berani memberikan tugas PPKN lebih awal? Karena pelajaran hak dan kewajiban sudah pernah Ibu singgung, bahkan sudah pernah kalian kenal sebelum ada pembelajaran daring. Ibu Devi sudah mengajarkan kalian tentang apa itu hak, apa itu kewajiban, bahkan pada saat kegiatan jeda, yaitu pramuka, Ibu juga menyinggung hak dan kewajiban. Seharusnya kalian tidak lupa dengan apa yang sudah Ibu Devi jelaskan, ya. Nah, jadi
Tugas yang Ibu berikan langsung dijawab di buku tematik yang sudah Ibu kembalikan hari Jumat minggu lalu. Kalian tulis di sana, ingat di buku tematik hanya ada 5 mata pelajaran, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP, dan Bahasa Bali. Karena itu kelima mata pelajaran ini Ibu Devi yang memeriksa. Untuk PJOK itu harus khusus bukunya karena Pak Arya yang memeriksa. Kemudian untuk agama juga khusus bukunya karena Ibu Devi yang memeriksa. Sampai sini paham ya? Nah, jika selama kalian mengerjakan tugas yang Ibu Devi berikan, kalian ada yang tidak dipahami, bisa chat Ibu di grup atau chat Ibu melalui WA secara pribadi juga bisa. Ibu akan siap membantu kesulitan belajar kalian, masalah selama kalian belajar daring. Ya, oke, Ibu harap kalian bisa menjalankan pembelajaran daring dengan baik. Selalu semangat dalam belajar dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.